أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya. Yang dimana dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di salah satu taman dari taman-taman surga untuk mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan memahami hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya para jemaah kita terus menggunakan nikmat ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama adalah itulah tujuan dari diciptakannya kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Segala kenikmatan yang kita miliki sekarang ini, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kendaraan dan yang lainnya, itu semata-mata Allah berikan kepada kita untuk membantu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, itulah dia puncak kesyukuran seorang hamba. Jadi puncak kesyukuran seorang hamba para jamaah ketika dia menggunakan segala kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah puncak kesyukuran seorang hamba. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak ibadah. Sampai-sampai beliau salat, beliau salat sampai-sampai bengkak kaki beliau. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kakinya, apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, alam yakun yaghfirillahu laka ma taqaddama min dzanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah, bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang? Kenapa engkau harus sholat sampai bengkak kakimu? Itu maksud Aisyah. Kan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu dan akan datang. Namun beliau tetap sholat sampai bengkak kaki beliau. Apa kata Rasulullah SAW? Afala akunu abdan syakura? Tidakkah aku ini menjadi hamba yang bersyukur? Wahai Aisyah, maksud Rasulullah SAW, saya sholat sampai bengkak kaki saya banyak beribadah, beliau banyak beribadah, banyak mengerjakan ketaatan, itu semata-mata sebagai bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat juga firman Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan Daud dan keluarganya untuk bersyukur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? I'malu ala Dawud syukra. Beramallah engkau wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan ayat ini para jamaah. Allah ketika memerintahkan Daud dan keluarganya untuk bersyukur, Allah mengatakan beramallah.
Bukan mengatakan katakanlah sesuatu wahai Daud sebagai bentuk syukurmu kepada Allah, bukan. Namun Allah malah mengatakan beramallah wahai Daud sebagai bentuk syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diperintahkan beramal para jamaah? Karena puncak kesyukuran seorang hamba ketika dia menggunakan segala kenikmatan itu untuk membantu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan kalau kita diberikan sebuah kenikmatan malah menjadikan kita lalai beribadah atau menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya itu merupakan musibah atau malapetaka bagi kita para jamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Hazim, beliau pernah mengatakan kullu ni'matin la tuqarribu minallahi ta'ala fahiya baliyah. Segala kenikmatan yang menjadikan seseorang semakin lalai beribadah, yang menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah pada hakikatnya itu merupakan malapetaka bagi dia. Jadi kita gunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk banyak-banyak beribadah. Kita gunakan untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu juga bagian dari ibadah. Bahkan duduknya kita di majelis ilmu seperti sekarang ini termasuk perkara jihad para jamaah. Ya, makanya Abu Darda radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Man ra'al guduwa wa rawaha ila al-ilmi laisa bi jihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang beranggapan atau yang menganggap bahwasanya keluarnya seseorang menuntut ilmu di pagi dan sore harinya bukan termasuk perkara jihad, maka itu menunjukkan lemahnya akalnya dan pikirannya. Jadi kita sekarang ini sedang berjihad. Karena jihad itu bukan hanya dengan anggota badan para jamaah. Jihad juga bisa dengan lisan. Dan ini merupakan jihad yang paling berat. Ya, bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Inilah jihad yang paling berat. Karena adapun jihad dengan anggota badan semua orang bisa. Ya, semua orang bisa, baik dia itu jahil, alim, semuanya bisa. Ya, tinggal keluar ke medan perang, ya, bawa pedang, tebas. Adapun jihad dengan lisan, jihad dengan tulisan itu tidak sembarangan orang. Harus dia menempuh perjalanan yang begitu panjang, yaitu perjalanan menuntut ilmu. Baru dia bisa berjihad dengan lisan. Dan kita duduk sekarang ini untuk menuntut ilmu termasuk perkara jihad. Sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu tadi. Ya, yang beliau mengatakan, "Man ra'al ghuduwa wa rawaha ila al-ilmi laisa bi jihad, faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu." Barang siapa yang menganggap keluarnya seseorang untuk menuntut ilmu di pagi dan sore harinya bukan termasuk perkara jihad, maka itu menunjukkan lemahnya akalnya dan pikirannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun pembahasan kita pada kesempatan ini adalah berjudul hak-hak saudara kita sesama muslim. Pembahasan ini kita ambil dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haqqul muslim 'alal muslim sittun." Hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim ada 6. Jadi hak yang harus ditunaikan seorang muslim kepada saudaranya sesama muslim ada 6. Yang pertama adalah iza laqitahu fasallim alaih. Apabila engkau berjumpa dengan saudaramu sesama muslim, maka ucapkanlah salam kepadanya. Ini hak yang pertama. Yang kedua adalah wa iza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, baik itu undangan acara pernikahan atau walim atau akikah dan yang lainnya, fa'ajibhu, maka penuhilah undangannya. Jadi ini hak yang kedua, memenuhi undangan. Hak yang ketiga adalah wa izastansohaka fansohu. Apabila engkau diminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Yang keempat,
Wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila ada saudaramu yang muslim yang bersin, lalu dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ini termasuk hak saudara kita yang muslim. Wa iza maridu fa'udhu. Apabila ada saudara kita yang muslim sakit, maka jenguklah dia. Ini termasuk hak saudara kita. Kalau ada yang sakit, jenguk dia. Kemudian yang terakhir adalah wa iza mata fatba'hu. Kalau ada saudara kita sesama muslim meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keistimewaan agama Islam. Bahwasanya Islam ini merupakan agama yang sempurna. Agama yang sangat memperhatikan persaudaraan dan melarang dari perpecahan. Islam telah menjelaskan kepada kita segala hal yang dapat mempererat hubungan persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Sebagaimana Islam telah menjelaskan kepada kita segala hal-hal yang dapat merusak hubungan kita sebagai sesama muslim. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita hal-hal yang dapat mempererat hubungan persaudaraan kita sebagai sesama muslim. Di antaranya adalah menebarkan salam. Ya, karena menebarkan salam ini akan menumbuhkan kecintaan seseorang kepada kita. Orang-orang yang benci, kebenciannya akan menjadi hilang dengan kita menebarkan salam. Kemudian juga di antara hal yang dapat menumbuhkan atau memperkuat hubungan persaudaraan kita di dalam hadis ini disebutkan, yaitu menjenguk orang sakit misalnya. Karena kalau kita menjenguk orang sakit, misalnya orang itu sangat benci kepada dia. Kalau kita jenguk dia ketika sakit, senang dia para jemaah. Kebenciannya akan menjadi hilang. Hubungan persaudaraan kita akan menjadi bagus dan akan semakin kuat. Makanya di sini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim ada 6. Waalaikumsalam. Apa yang dimaksud dengan hak para jamaah? Di sini disebutkan hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim. Yang dimaksud dengan hak adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sun'ani di dalam kitab Subulus Salam. Beliau mengatakan ma la yanbaghi tarkuhu. Yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan. Ini yang dimaksud dengan hak. Jadi sebuah perintah dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Inilah yang disebut dengan hak. Karena hukumnya tidak lepas dari 3 hukum. Antara 3 hukum ini. Bisa jadi hukumnya wajib bagi setiap orang. Fardu ain. Ini yang namanya hak. Atau bisa jadi hukumnya fardu kifayah. Adapun fardu ain itu wajib bagi setiap orang untuk menunaikannya. Adapun fardu kifayah, kalau ada sebagian yang melakukan perbuatan tersebut, maka boleh bagi sebagian yang lain untuk tidak melakukannya, arti gugur bagi sebagian yang lain. Seperti contohnya yang akan kita bahas nanti adalah menjawab salam. Ya, ini hukumnya fardu kifayah. Ada seseorang yang datang misalnya, dia mengucapkan salam. Ada jamaah yang menjawab salamnya 1 atau 2 orang. Maka gugur bagi sebagian yang lain kewajiban untuk menjawab salam. Namun kalau tidak ada satu pun yang menjawabnya, maka semua kita yang ada di sini akan berdosa. Ini adalah fardu kifayah. Atau bisa jadi hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang ditekankan. Inilah yang dimaksud dengan hak. Ya, Rasulullah mengatakan hak seorang muslim terhadap saudaranya yang muslim, artinya sesuatu yang harus kita kerjakan dan tidak pantas untuk ditinggalkan. Karena hukumnya bisa jadi fardu ain, fardu kifayah atau sunnah muakkadah. Ada 6. Iza laqitahu fasallim alaih.
Hak yang pertama adalah apabila kalian berjumpa dengan saudara kalian yang muslim, maka tebarkanlah salam. Ucapkanlah salam kepadanya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salam merupakan salah satu sebab yang dapat memperkuat hubungan persaudaraan kita. Karena salam ini dapat menumbuhkan kecintaan orang lain kepada kita. Ya, kalau kita rajin menebarkan salam, ya, kepada orang-orang, senang mereka. Walaupun mereka benci itu, lama-lama kebencian mereka akan hilang. Karena kita menebarkan salam kepada mereka. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan kepada kita semua di dalam sebuah hadis, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai sesama saudara kalian muslim. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu? Apabila kalian melakukan sesuatu ini, kalian akan saling mencintai antara satu dengan yang lainnya. Apa kata Rasulullah SAW? Afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Ini Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara agar kita saling mencintai. Cara untuk menghilangkan kebencian orang lain kepada kita, yaitu tebarkan salam ketika berjumpa. Terlebih-lebih ketika kita tinggal para jamaah di suatu kampung yang dimana di sana kita minoritas. Ya, terkadang kan kita tinggal di suatu kampung, kita minoritas di sana. Namun kita malas mengucapkan salam, cuek sama orang-orang yang banyak. Sehingga apa yang terjadi? Orang sudah kesal, ditambah tambah kesal lagi, tambah benci lagi kepada kita. Enggak ada adab dan yang lainnya. Seharusnya semakin kita mengenal sunnah, semakin kita mengenal agama yang benar, semakin kita itu memiliki akhlak yang mulia. Di mana di antara akhlak yang mulia adalah senyum ketika berjumpa dan selalu menebarkan salam. Jadi salam ini para jamaah dapat menghilangkan kebencian orang lain kepada kita semua. Ya, terlebih ketika kita tinggal di suatu kampung yang dimana kita minoritas, di sana tebarkan salam. Ya, salam ini dapat memperbagus hubungan persaudaraan kita. Salam ini dapat menghilangkan kebencian orang lain kepada kita. Ya, jangan sampai kita cuek, ya, nggak pernah senyum, apalagi salam. Maka kalau demikian, orang-orang akan semakin benci kepada kita semua. Walihadza zakara ulama'u annahu yanbaghi likulli wahidin minal mutalaqiyain an yahris ala an yabda'a bis salam. Oleh karena itu, kata Syekh di sini, hendaknya dua orang yang berjumpa untuk selalu menebarkan salam ketika dia berjumpa. Jadi kalau kita berjumpa dengan saudara kita, tebarkan salam. Sawa'un arafahu am lam ya'rifhu. Entah orang yang kita jumpai itu kita kenal maupun tidak kita kenal. Jadi kita salam para jamaah kepada siapa saja. Selama dia muslim, maka kita tebarkan salam. Itu akan menumbuhkan kecintaan. Baik kita kenal maupun tidak kenal, harus salam. Tebarkan salam. Ya, agar hubungan persaudaraan kita di masyarakat itu menjadi bagus. Ya. Wa mimma yusafu alaihi anna ghaliba salamin nas al-yawm innama huwa lil ma'rifah. Syekh Saleh di sini mengatakan, di antara sesuatu yang sangat disayangkan, kebanyakan salam kita di zaman ini hanya kepada orang-orang yang kita kenal. Betul apa tidak para jamaah? Betul. Bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, bahkan kebanyakan salam kita di zaman ini hanya kepada teman-teman akrab saja. Kalau nggak terlalu akrab, walaupun kenal, malas kita salam. Bahkan cuek. Ini kebanyakan di zaman kita ini. Makanya Syekh di sini mengatakan di antara sesuatu yang sangat disayangkan di zaman ini, kita itu salam hanya kepada orang-orang yang kita kenal.
Adapun enggak kita kenal, enggak mau kita salam. Dan ini merupakan tanda-tanda hari kiamat para jamaah. Jadi ini merupakan tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna min asyratis saah." Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, an yusallima ar-rajul 'ala ar-rajul, seseorang salam kepada saudaranya, la yusallim alaihi illa lil ma'rifah, dia tidak salam melainkan hanya kepada orang-orang yang dia kenal saja. Adapun kalau dia enggak kenal, tahu dia orang itu muslim, enggak mau dia salam. Kalau dia enggak akrab, tidak mau dia salam. Ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Zahirul hadis annal amra bi ibtida'is salam lil wujub. Sekarang bagaimana hukum menjawab salam, hukum menebarkan salam? Para ulama mengatakan menebarkan salam hukumnya sunnah. Jadi menebarkan salam hukumnya sunnah. Dan menjawab salam hukumnya fardu kifayah. Adapun menjawabnya hukumnya fardu kifayah. Kalau ada sebagian yang menjawab salam, maka boleh bagi sebagian yang lain untuk tidak menjawab salam. Ya. Kalau dia sendirian berarti wajib baginya untuk menjawab salam tersebut. Dia bisa berubah menjadi fardu ain ketika dia sendirian. Misalnya di sini hanya Abu Ammar sendirian. Datang seseorang, dia salam, assalamualaikum. Enggak ada orang lain. Dia enggak menjawab salam, maka dia berdosa. Karena wajib di sini hukumnya fardu ain bagi dia ketika dia sendirian. Namun ketika kita kumpul di sini bareng-bareng, tiba-tiba ada yang datang, dia mengucapkan assalamualaikum, maka hukumnya di sini menjadi fardu kifayah. Kalau ada di antara kita yang menjawab salam itu, maka gugur bagi sebagian yang lain. Ya. Adapun sifatus salam, bagaimana sifat salam tersebut? Ada salam itu memiliki tingkatan-tingkatan. Tergantung panjangnya yang kita ucapkan. Salam itu yang kita ucapkan. Ya. Makanya tingkatan yang paling tinggi adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tingkatan yang paling tinggi. Ketika kita mengucapkan salam ini, kita mendapatkan 30 pahala. 30 kebaikan. Ada tingkatan yang di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini tingkatan yang kedua. Kita mendapatkan 20 kebaikan. Tingkatan yang ketiga adalah assalamualaikum. Ya, maka kita mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, anna rajulan marra ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi majlisin. Suatu hari ada seseorang yang melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu berada di sebuah majelis berkumpul dengan sahabatnya. Orang ini lewat. Lalu orang itu pun mengatakan assalamualaikum. Maka Rasulullah SAW menjawab salamnya lalu mengatakan asyra hasanat. Dia mendapatkan 10 kebaikan. Tiba-tiba datang orang yang kedua. Orang yang kedua ini mengatakan assalamualaikum warahmatullah. Rasulullah SAW menjawab salamnya. Setelah itu Rasulullah mengatakan isyruna hasanah. Dia mendapatkan 20 kebaikan. Datanglah orang ketiga lalu mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah SAW pun menjawab salamnya dan mengatakan salasuna hasanah. Dia mendapatkan 30 kebaikan. Jadi ini tingkatan salam. Dan ketika kita menjawab salam itu, kita jawab dengan yang lebih banyak. Artinya yang lebih afdol. Kalau orang salam assalamualaikum, berarti kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Atau bisa kita jawab dengan lengkap. Intinya yang lebih afdol. Ini anjuran. Ya, ini hukumnya sunnah, menjawab salam dengan yang lebih afdol. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Apabila ada seseorang menebarkan salam atau mengucapkan salam kepadamu, maka balaslah dia dengan yang lebih baik atau dengan yang setimpal. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala
Ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan az-ziyadatu mandubah. Tambahan atau menjawab salam dengan yang lebih afdol ini hukumnya sunnah. Wal mumasalatu mafruḍah, wajibah. Adapun menjawab salam dengan yang setimpal itu hukumnya wajib. Karena menjawab salam hukumnya wajib, ya, fardu kifayah. Jadi menjawab salam dengan yang lebih baik itu hukumnya sunnah, kata Al-Imam Ibnu Katsir. Adapun menjawab salam, misalnya assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam, inilah dia yang wajib. Ya, kalau kita tidak jawab maka kita akan berdosa. Kemudian hak yang kedua, iza da'aka fa'ajibhu. Apabila engkau diundang, maka penuhilah undangannya. Ini diantara hak saudara kita yang kedua para jamaah, yaitu memenuhi undangan saudara kita. Di dalam masalah undangan para jamaah, ya, para ulama membagi undangan ini menjadi dua. Yang pertama adalah undangan acara resepsi pernikahan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah selain acara resepsi pernikahan. Ya. Para ulama mengatakan dalam masalah undangan pernikahan, ya, acara makan-makan di pernikahan, jumhur para ulama mengatakan bahwasanya menghadiri undangan walimah atau yang dikenal dengan walimah, ya. Jumhur para ulama mengatakan menghadiri undangan walimah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Adapun selain undangan walimah hukumnya sunnah. Ya. Hanya yang wajib itu hanya pada menghadiri acara resepsi pernikahan atau walimah. Adapun selain itu maka hukumnya sunnah. Ini menurut jumhur para ulama. Ya. Kenapa dibedakan masalah walimah dengan undangan-undangan yang lainnya seperti akikah dan yang lainnya? Karena di dalam masalah walimah ada hadis yang mengancam orang-orang yang tidak mau menghadiri undangan tersebut. Yang dimana para jamaah kalau ada sebuah ancaman itu menunjukkan perkara itu wajib. Seandainya perkara itu adalah sunnah, tidak mungkin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang namanya sunnah itu kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau kita tidak kerjakan maka tidak dapat apa-apa dan tidak dapat dosa. Ini yang namanya sunnah. Nah, di dalam acara walimah kalau kita tidak menghadirinya ada ancaman. Berarti kalau ada ancaman itu menunjukkan perkara itu wajib. Karena seandainya hukum walimah menghadiri acara walimah hukumnya sunnah, tidak mungkin diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syarrut ta'ami ta'amul walimah." Seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah. Ya, makanan yang disiapkan pada acara walimah, acara pernikahan. Ini seburuk-buruk makanan. Kenapa dikatakan seburuk-buruk makanan para jamaah? Karena yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Karena orang-orang yang ingin menghadiri acara tersebut mereka tidak diundang. Sedangkan orang-orang yang tidak ingin menghadiri acara tersebut mereka malah yang diundang. Maksudnya apa para jamaah? Maksudnya biasanya kalau acara pernikahan itu yang diundang itu orang-orang kaya, orang-orang terpandang yang sudah biasa makan daging. Ya, kalau mau makan daging bisa dia beli kapanpun. Adapun orang-orang miskin jarang dipandang ketika diundang acara walimah. Artinya jarang diundang di dalam acara walimah. Makanya Rasulullah mengatakan seburuk-buruk makanan adalah makanan yang dihidangkan pada acara walimah. Karena yang diundang adalah orang-orang kaya yang sudah biasa makan daging, yang sudah puas makan daging. Adapun orang-orang miskin yang ingin hadir di acara tersebut karena pengen dia makan daging tidak diundang. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man lam yujib ad-da'wata faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang tidak menghadiri acara walimah maka dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini ancamannya. Dihitung
telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dengan ancaman ini para ulama berpendapat bahwasanya menghadiri acara walimah hukumnya wajib. Adapun selain walimah maka hukumnya sunnah. Karena pada acara-acara yang lainnya kalau kita tidak hadir tidak ada ancaman. Adapun walimah ada ancaman, kita telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ini menurut jumhur para ulama. Namun ada syarat-syarat menghadiri acara walimah. Ya, ada syarat-syaratnya baru dia wajib kita menghadiri acara walimah. Namun kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadiri acara walimah. Syarat yang pertama adalah yang dimana syarat-syarat ini ditulis oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala di dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Syarat yang pertama adalah an yakuna da'i musliman. Atau syarat yang pertama an yakuna hunaka munkarun fi makanid da'wah. Di dalam acara tersebut ada kemungkaran. Ya, kalau di dalam acara tersebut ada kemungkaran, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadiri acara tersebut. Misalnya kita diundang dalam acara walimah. Di dalam acara tersebut ada orang ada musik, ada joget-joget, dia mengundang vokalis misalnya siapa di sana, ada musik. Ini termasuk kemungkaran di dalam acara tersebut. Maka dengan adanya kemungkaran ini, maka gugur kewajiban kita untuk menghadiri acara walimah. Gugur dia. Karena syaratnya harus tidak ada kemungkaran. Kalau ada kemungkaran, gugur kewajiban menghadiri acara walimah. Namun kalau kita bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, maka wajib bagi kita untuk hadir. Kalau kita bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Terkadang ada orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, ya, atau dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan pemilik acara, sehingga bisa dia ngomong, mengasih tahu bahwasanya ini hukumnya haram, lebih baik ditinggalkan. Kalau dia mampu menghilangkan kemungkaran tersebut, maka hendaknya dia hadir atau wajib bagi dia untuk hadir. Ya. Untuk apa? Pertama untuk menghilangkan kemungkaran tersebut. Yang kedua adalah untuk memenuhi undangan. Ini kalau dia bisa menghilangkan kemungkaran tersebut. Misalnya kita akrab sama pemilik acara, bisa kita ngomong sama dia dan dia adalah orang yang sangat mendengarkan kita misalnya, maka tidak masalah hadir, nasihati, ya. Dan itu termasuk di antaranya adalah untuk menghilangkan kemungkaran dan menghadiri undangan. Namun kalau kita tidak bisa menghilangkan kemungkaran tersebut, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Yang kedua adalah an yakuna ad-da'i lil walilah mimman la yajibu hajruhu aw yusan. Orang yang mengundang kita pada acara walimah tersebut, artinya pemilik acara walimah tersebut, ya, resepsi acara pernikahan tersebut, adalah orang-orang yang tidak termasuk orang yang harus kita jauhi atau hajar dalam bahasa kita. Ya, hajar itu misalnya ada seseorang di kampung kita, misalnya kampung kita ini kampung bagus misalnya, ya. Ada seseorang suka minum khamr di kampung. Ya, minum khamr di kampung, kemudian macam-macam sudah segala kemungkaran dilakukan di sana. Kita nasihati. Ya, kita nasihati tapi dia tidak mau menerima nasihat. Bahkan ditantang orang yang menasihatinya untuk jaguran misalnya, tonjok-tonjokan, berkelahi. Ya. Boleh kita sepakat di kampung tersebut untuk untuk tidak menyapanya, untuk mengasingkannya, nggak ada yang berbicara dengan dia, nggak ada yang ngobrol sama dia, nggak ada yang bermuamalah dengan dia. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terhadap 3 sahabat yang tidak keluar berperang tanpa alasan, ya, tanpa alasan yang jelas, tidak keluar berperang. Nah, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk tidak ada seorang pun yang berbicara dengan dia. Nah, kalau yang mengundang kita ini adalah, atau pemilik acara ini adalah orang yang disunnahkan kita untuk menjauhinya dalam beberapa waktu. Boleh kita menjauhi dia dalam beberapa hari. Untuk apa fungsinya? Itu agar dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fungsinya agar dia
bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ini gugur kewajiban menghadiri acara walimah. Jadi dia misalnya adalah orang yang wajib kita tinggalkan gara-gara sudah dinasihati tidak mau menerima nasihat. Ya, kita kompak dalam satu kampung itu untuk tidak menyapa dia, tidak ada yang berbicara dengan dia, tidak ada yang berteman dengan dia, ya, agar dia bertobat. Sampai-sampai ketika dia melakukan acara tidak ada yang mau datang kepada dia. Agar apa? Agar dia bertobat. Maka tidak wajib bagi kita untuk menghadiri acara tersebut. Kemudian yang ketiga, wa an yakuna da'i musliman, hendaknya orang yang mengundang kita atau pemilik acara walimah tersebut muslim. Karena di dalam hadis ini disebutkan hakul muslim 'alal muslim, hak seorang muslim terhadap saudaranya muslim. Berarti kalau orang kafir mengundang kita pada acara walimahnya, ya, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Karena kewajiban di sini hanya terhadap saudara kita muslim. Kemudian yang keempat adalah an yakuna ta'amul walimah mubahan yajuzu akluhu. Hendaknya makanan yang dihidangkan pada acara walimah tersebut adalah makanan yang halal, yang boleh dimakan. Kalau yang dihidangkan misalnya daging babi, maka tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Atau makanan-makanan yang haram tidak wajib bagi kita untuk menghadirinya. Kemudian yang kelima, Allah tatadamman ijabatud da'wa isqatu wajibin aw ma huwa awjab minhu. Jangan sampai karena kita menghadiri acara walimah tersebut kita menggugurkan kewajiban kita atau yang lebih wajib dari kewajiban menghadiri acara walimah. Misal kita memiliki kewajiban, istri misalnya sedang sakit di rumah, ya, istri sedang sakit, kemudian nggak bisa ditinggalkan, harus dijaga 24 jam. Ini merupakan kewajiban kita. Kalau kita menghadiri acara walimah atau kalau kita tidak menghadiri acara walimah kan berdosa, karena hukum acara walimah hukumnya wajib. Maka ketika kita memiliki kewajiban yang lebih wajib atau kewajiban yang sama dengan itu, boleh bagi kita tidak menghadiri acara walimah. Paham para jamaah? Ya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, Allah tatadamman dararan 'alal mujib. Jangan sampai dengan kita menghadiri acara walimah tersebut, perjalanan kita untuk menghadirinya memiliki dampak bagi kita atau mudarat. Misal kita diundang dalam acara walimah teman kita. Teman kita ini tinggal di Dompu misalnya. Ini agak jauh, ya, agak jauh. Sedangkan kita nggak kuat melakukan perjalanan jauh. Bagaimana sekarang? Hukum menghadiri acara walimah hukumnya wajib. Namun undangannya terlalu jauh. Bagaimana sekarang? Kalau kita nggak hadir berdosa apa tidak? Misal, ya. Maka kalau memiliki mudarat atau dampak, maka boleh bagi kita untuk tidak hadir. Misalnya dengan melakukan perjalanan jauh, kita harus meninggalkan anak istri kita juga dalam beberapa hari. Kemudian ada mudarat yang lain, misalnya karena kita nggak bisa naik kapal laut misalnya. Kalau naik kapal laut, ya sakit sudah seminggu, 2 minggu dan seterusnya, maka boleh bagi kita untuk tidak menghadiri acara walimah tersebut. Kemudian hak yang ketiga, wa izastansohaka fansohu. Apabila ada saudaramu yang meminta nasihat, maka berikanlah dia nasihat. Jadi kalau ada yang meminta nasihat, berikan dia nasihat. Ini termasuk hak saudara kita yang harus kita tunaikan. Fil hadis dalilun ala wujubin nushi li akhihil muslim li akhikal muslim idza talaba minka dzalik. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya memberi nasihat ketika dia meminta nasihat. Kalau ada saudara kita, ya, banyak dosanya, misalnya banyak maksiatnya, yang melakukan kemaksiatan, dia minta nasihat, nasihati saya, maka berikan dia nasihat. Ini termasuk hak saudara kita. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita berarti kalau dia tidak minta nasihat, belum tentu wajib bagi kita untuk memberikan nasihat. Artinya kalau dia tidak meminta nasihat, tidak perlu kita memberikan dia nasihat. Namun di sini ada tafsil atau terperinci. Ya, kalau kita melihat dia akan melakukan sesuatu
yang dapat memudaratkan dirinya atau keluarganya atau orang lain, maka berikan dia nasihat. Namun kalau tidak demikian, maka tidak masalah tidak memberikan dia nasihat, karena wajibnya memberikan nasihat itu ketika dia meminta nasihat. Dan hendaknya para jemaah kita saling menasihati antara satu dengan yang lain. Karena Islam ini adalah agama nasihat, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah agama nasihat, saling menasihati. Ya, bukan hanya para jamaah saja yang butuh nasihat, bahkan ustadz pun dia membutuhkan nasihat. Semua kita membutuhkan nasihat, karena semua kita ini memiliki banyak salah para jamaah. Semua kita ini memiliki banyak dosa, ya, banyak dosa kita. Makanya semua kita membutuhkan nasihat. Bukan hanya jamaah saja membutuhkan nasihat, ustadznya juga membutuhkan nasihat. Jadi kalau ada kesalahan antara kita, ya, atau seorang ustaz memiliki kesalahan, silahkan nasihati dia. Karena yang namanya manusia itu selalu melakukan perbuatan dosa. Banyak dosa kita, ya. Makanya para ulama mengatakan, seandainya dosa itu memiliki bau, kata para ulama, seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan saya karena banyaknya dosa saya. Ya, kata para ulama. Jadi semua kita memiliki banyak dosa, membutuhkan nasihat, ya. Namun dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar, ya. Makanya suatu hari disebutkan atau dikisahkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab At-Tuhaf bil Ma'sur 'anil Salaf. Beliau mengisahkan tentang seseorang yang sedang berkumpul, ya. Para salaf berkumpul. Mereka mengingat nikmat apa atau nikmat Allah yang mana yang paling besar. Satu-satu menyebutkan nikmat ini yang paling besar, yang lain menyebutkan nikmat ini yang paling besar, yang satunya lagi menyebutkan nikmat ini yang paling besar. Ada satu orang yang mengatakan nikmat Allah yang paling besar adalah disembunyikannya aib kita dari orang lain. Disembunyikannya aib kita dari orang lain. Semua mereka pun diam dan sepakat bahwasanya nikmat Allah yang paling besar adalah disembunyikannya aib kita dari manusia. Seandainya aib kita dinampakkan, mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan kita, ya. Bahkan para ulama saja mengatakan demikian. Seandainya dosa itu memiliki bau, mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk dengan saya, ya. Karena memang kita ini memiliki banyak dosa para jemaah. Jadi hendaknya kita saling menasihati antara satu dengan yang lainnya. Namun ketika memberikan nasihat, kita harus perhatikan juga, ya, perhatikan cara-cara memberikan nasihat. Terkadang kita memberikan nasihat di depan orang banyak. Ini bukan menjadikan orang itu malah senang, tapi malah menjadikan orang itu semakin benci karena cara kita memberikan nasihat. Terlebih lagi ketika memberikan nasihat terhadap pemimpin. Pegang tangannya, kata Rasulullah SAW. Pegang tangannya, kemudian nasihati dia, ya, di tempat yang tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, ini cara memberikan nasihat. Bukan di tempat orang banyak, semua orang tahu dia aibnya begini-begini, sehingga yang terjadi apa yang terjadi, dia semakin benci kepada orang yang memberikan nasihat tersebut. Kemudian yang keempat, hak saudara kita yang keempat. Wa iza atasa fahamidallah fasammithu. Apabila ada saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ucapkanlah yarhamukallah. Ini termasuk hak saudara kita. Hadis ini menjelaskan kepada kita, berarti kalau ada orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak wajib bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Tidak wajib bagi kita untuk mengucapkan yarhamukallah. Kewajiban mengucapkan yarhamukallah ketika dia mengucapkan alhamdulillah, dia bersin alhamdulillah, ya. Kemudian kita pun mengatakan yarhamukallah, dan dia juga membalas yahdikumullah wa yuslih balakum, ya. Namun sebagian para ulama mengatakan kalau ada orang bersin kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, diingatkan. Sebagaimana yang terjadi di zaman para salaf. Ada seseorang yang bersin, kemudian ulama ini
kemudian orang ini tidak mengatakan alhamdulillah, maka ulama ini mengatakan apa yang harus diucapkan orang yang bersin. Ya, dia mengatakan alhamdulillah, langsung ulama itu mengatakan yarhamukallah. Ya, diingatkan. Ya, ini menurut sebagian para ulama. Kemudian yang hak yang kelima, wa iza maridu fa'uduhu, apabila ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah dia. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka jenguklah dia. Al hadisu dalilun ala wujubi iyadatil marid, wala khilafa baina ahli ilmi annaha matlubah wa innamal khilaf fi wujubiha. Hadis ini menunjukkan kepada kita wajibnya menjenguk orang sakit. Tidak ada perselisihan antara para ulama dianjurkannya menjenguk orang sakit. Namun yang menjadi perselisihan antara para ulama adalah hukum menjenguk orang sakit. Apakah wajib atau sunnah atau fardu kifayah dan yang lain. Ya. Jumhur para ulama mengatakan menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Jumhur para ulama menjenguk orang sakit hukumnya sunnah. Namun dia akan menjadi wajib tergantung siapa yang kita jenguk. Kalau yang kita jenguk itu adalah keluarga, kalau yang sakit ini adalah keluarga, maka hukumnya menjadi wajib menurut jumhur para ulama. Walaupun mereka mengatakan hukum menjenguk orang sakit hukumnya sunnah, namun ketika yang sakit ini adalah sanak kerabat kita atau keluarga kita, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Namun selain sanak kerabat kita atau keluarga kita, hukumnya sunnah. Paham para jamaah? Ya, ini adalah hukum menjenguk orang sakit. Dan ketika kita menjenguk orang sakit para jamaah, harus kita perhatikan waktu-waktu yang tepat juga. Terkadang kita menjenguk orang sakit nggak pandang waktu. Orang lagi tidur digedor, ya. Padahal orang sakit itu membutuhkan istirahat. Ya, menjenguk orang sakit jam 10 malam. Ya, siang-siang waktu enak tidurnya orang, ya. Biasa kalau sakit kan susah kadang tidur. Ya, ini jenguknya tidak pada waktu. Ini diantara adab ketika menjenguk orang sakit, pilih waktu yang tepat. Ya, lihat waktu yang tepat, ini waktu istirahat atau tidak. Kemudian yang kedua adalah doakan dia ketika menjenguk dia. Didoakan, la ba'sa tuhurun insyaallah. Ya, jangan malah ditakut-takuti, ya. Kemarin tetangga saya sakit, sakitnya sama kayak kamu. Tiba-tiba meninggal dunia dalam waktu 2 jam. Ya. Misalnya. Ini namanya bikin orang putus asa. Jadi doakan dia, berikan dia motivasi agar dia cepat sembuh. Ya, jangan malah ditakut-takuti. Kemudian di antara adab menjenguk orang sakit juga tundukkan pandangan. Terkadang kita kalau jenguk orang sakit masuk ke rumah orang keliling, ya. Semuanya dilihat, semuanya dipegang, semuanya dimainin. Tundukkan pandangan, jangan dimainin. Semuanya dilihat, kamar orang ini, ya, masuk ke kamar sebelah, masuk ke sini lihat barang-barang orang. Ini termasuk, ya, adab yang buruk ketika menjenguk orang sakit. Tundukkan pandangan, cukup, ya, ngobrol sama orang sakit, tanya dia kabarnya sebentar, ya, dan jangan terlalu melihat-lihat barang-barang orang. Ya, ini termasuk adab ketika menjenguk orang sakit. Dan usahakan jangan menjenguk orang sakit itu setiap hari. Jangan setiap hari, karena dia juga membutuhkan istirahat, ya, membutuhkan istirahat. Kemudian yang terakhir adalah wa iza mata fatba'hu. Di antara hak saudara kita adalah mengantarkan jenazahnya. Dan ini pahalanya sangat besar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan barang siapa yang sholat, ya, jenazah dan dia tidak mengantarkannya ke kuburan, dia mendapatkan 1 qirot. Ya, kalau dia sholat jenazah dan mengantarkannya ke kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirot. 1 qirotnya seperti apa? Yang paling kecilnya seperti gunung Uhud. Ini pahalanya sangat besar. Dan faedahnya sangat banyak, hikmahnya sangat banyak ketika kita mengantarkan jenazah saudara kita. Di antara hikmahnya adalah kita akan mengingat kematian. Hari ini kita mengantarkan saudara kita ke kuburannya, maka bisa jadi besok kita yang akan diantarkan oleh saudara-saudara kita ke kuburan. Ya, banyak faedahnya mengingat kematian. Yang dimana dengan mengingat kematian, keimanan kita akan bertambah. Dengan mengingat kematian, semangat kita dalam mengerjakan ibadah akan semakin bertambah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala pernah mengatakan,
Man aktsara dzikral maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Ta'jilut taubah, segera bertobat. Orang kalau mengingat kematian, cepat dia tobat, takut dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Wa qana'atul qalb, hatinya selalu merasa cukup dengan apa yang dia miliki, dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Ini diantara hikmah banyak mengingat kematian. Ya, walaupun kita miskin, misalnya ada rezekinya cukup-cukup pakai makan, alhamdulillah. Ya, karena kita menyadari kita ini pasti akan mati. Ya, dan harta ini tidak akan kita bawa ke dalam kubur kita. Jadi dengan banyak mengingat kematian, hati kita ini akan semakin qanaah. Ya, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah. Ya, dengan mengingat kematian, semangat kita beribadah kepada Allah. Jangan-jangan ya sekarang kita akan meninggal dunia, semangat kita beribadah. Makanya ketika sholat juga Rasulullah SAW mengatakan, kalau kita sholat itu sholatlah seperti sholat terakhir kita, yang dimana setelah sholat kita akan meninggal dunia. Coba kita sholat, kita bayangkan diri kita sholat, kita mikir diri kita akan meninggal dunia setelah sholat. Khusyuk enggak kita sholat? Khusyuk. Ya. Jadi ini diantara hikmah mengingat kematian. Wa man nasyal mauta uqima bisalasati asya. Barang siapa yang tidak mengingat kematian dihukum dengan 3 hal. Yang pertama adalah menunda-nunda tobat. Ya, kalau kita tidak mengingat mati, ya, ditunda tobat kita. Menunda-nunda tobat. Umur saya masih panjang, masih bajang sana. Ya. Gitu. Jadi kalau kita tidak mengingat kematian, kita akan menunda-nunda tobat. Kemudian ada ridho bil kafaf, tidak pernah ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, nggak pernah merasa puas, nggak pernah ridho dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan malas-malasan, yang ketiga adalah bermalas-malasan dalam beribadah. Ini efek kalau kita tidak pernah mengingat kematian. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan setelah azan. Allah Ta'ala, silahkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah.